Shalom pemirsa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Andreas Kurniawan dari Gereja Betani Indonesia Senayan, Jakarta. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan pemirsa yang dikasih oleh Tuhan melalui program acara Bangkitlah. Saya percaya saat ini Tuhan mau bangkit dan menolong setiap kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagi saudara yang berada di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya, saudara dapat juga mengikuti siaran Bangkitlah setiap hari Senin pukul 21 sampai dengan pukul 22 melalui Radio Heartline di 100,6 FM. Dan bagi saudara yang berada di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya, dapat mengikuti program siaran Bangkitlah setiap hari Sabtu pukul 21 sampai dengan pukul 22 di Radio Maestro 92,5 FM. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa ketika Tuhan datang ke dunia ini, Ia ingin memulihkan keadaan kita semua, keadaan umat kepunyaannya. Saya pada malam hari ini ingin mengajak saudara membaca dari Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 sampai dengan 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam pelayanan Tuhan Yesus, satu ketika ia menyusur satu wilayah di antara Samaria dan Galilea. Lalu dikatakan dalam pembacaan kita, ada 10 orang kusta yang berseru. Mereka berseru, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika orang berada dalam keadaan yang tidak baik, ke-10 orang ini berada dalam keadaan sakit kusta. Dan saat itu penyakit kusta adalah penyakit yang mematikan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kusta bagi ke-10 orang ini seolah-olah membawa mereka tidak memiliki harapan lagi. Sebab pada waktu itu orang yang sakit kusta itu diasingkan. Bahkan mereka tidak boleh datang mendekat ke kalangan orang-orang yang tidak berpenyakit kusta. Jika kedapatan mereka mendekati orang-orang yang tidak berpenyakit kusta, maka mereka akan dilempari batu. Sehingga mau tidak mau hidup mereka terasing, mereka terbuang. Tapi ketika mereka mendengar tentang apa yang Yesus lakukan, iman daripada ke-10 orang ini bangkit. Lalu mereka mulai datang kepada Tuhan. Mereka berdiri agak jauh, mereka sadar akan keadaan mereka. Lalu mereka mulai berseru, "Yesus, kasihanilah kami." Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ke-10 orang ini sadar keberadaan mereka. Mereka membutuhkan pertolongan. Mereka membutuhkan juru selamat. Hal yang pertama, kalau kita menghendaki hidup kita dipulihkan oleh Tuhan, biarlah kita punya tekad untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Dialah yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Ia yang bisa membebaskan kita dari kusta kita, dari dosa-dosa kita. Kalau saat itu kusta mendatangkan kematian secara jasmani, dosa mendatangkan kematian kekal selama-lamanya. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang sanggup membebaskan orang dari penyakit kusta, dari dosa-dosa kita. Dan ke-10 orang ini datang, mereka berseru kepada Yesus, "Yesus, kasihanilah kami." Saudaraku, saya percaya ke-10 orang ini datang dengan iman
bahwa Yesus sanggup untuk menolong mereka. Seringkali orang datang kepada Tuhan, tapi tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk melakukan perkara ajaib, perkara mujizat dalam kehidupannya. Beberapa waktu yang lalu kita ingat, negeri kita pernah dilanda oleh kekeringan yang amat sangat. Lalu di beberapa kota diadakan doa bersama, doa untuk meminta hujan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, satu ketika di satu kota di Jawa Tengah, mereka berkumpul sama-sama. Lalu dengan dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan, orang mulai datang di dalam satu lapangan yang besar dan mereka mulai berdoa. Saudara, ketika mereka berdoa sungguh-sungguh dan Tuhan menjawab doa mereka. Pada waktu mereka meminta hujan, ternyata pada waktu doa itu dinaikkan, hujan turun dengan sangat lebatnya. Apa yang terjadi? Pada waktu itu tiba-tiba lapangan menjadi kosong. Karena semua orang yang tadi datang berdoa meminta hujan, semua pada berlarian karena hujan turun dengan lebat. Hanya ada tinggal seorang anak kecil yang tetap berada di tengah lapangan, karena dialah satu-satunya yang datang dengan membawa payung. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata di antara sekian banyak orang yang datang berdoa meminta hujan, hanya seorang anak kecil yang percaya bahwa Tuhan akan mendatangkan hujan. Itulah sebabnya dari rumah ia sudah berangkat dengan membawa payung. Sementara yang lain hanya sekedar datang dan berdoa, mungkin secara formalitas, tapi tidak percaya bahwa Tuhan akan menjawab, Tuhan akan mendengar doa mereka. Mari kita belajar dari ilustrasi tadi. Jadilah seperti anak kecil, datang kepada Yesus, percaya kalau engkau berdoa, Tuhan pasti akan mendengar doamu. Saudara, yang pertama, tekad datang menemui Yesus. Apapun pergumulan saudara, apapun masalah saudara saat ini, datang menemui Yesus. Yang kedua, yang dilakukan oleh ke-10 orang kusta tadi, kita perhatikan di dalam Lukas pasal yang ke-17 tadi, ayat yang ke-13. Ketika mereka berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus memberikan sesuatu yang berbeda dengan yang mereka harapkan. Mereka tentu berharap saat itu mungkin Tuhan Yesus akan menumpangkan tangan atas mereka dan berkata, jadilah sembuh. Ternyata tidak demikian. Perintah Tuhan pada waktu itu, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ini adalah satu perintah yang tidak masuk akal, yang berat untuk dilakukan oleh orang yang saat itu sedang berpenyakit kusta. Jangankan bertemu dengan imam, bertemu dengan orang yang tidak berpenyakit kusta saja, mereka sangat beresiko tinggi untuk dapat dilempari batu. Apalagi kali ini mereka diminta untuk bertemu dengan imam-imam. Tapi apa yang terjadi? Ke-10 orang kusta tadi, mereka segera berangkat dan menemui para imam. Kalau yang pertama, kita datang dengan satu tekad untuk bertemu Yesus. Yang kedua, jangan pernah sia-siakan ketika saudara bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Juru Selamat. Ia memberikan perintah kepada saudara. Mari kita bertekad untuk melakukan firman Tuhan. Jangan pernah kita berbantah-bantahan dengan firman Tuhan. Kalau ia berkata, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, sekalipun satu perintah yang tidak masuk akal bagi ke-10 orang kusta pada waktu itu, mereka tetap bertekad untuk melakukannya. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi ketika mereka sedang berada dalam perjalanan itu. Kekasih-kekasih Tuhan, seberapapun mungkin perintah Tuhan yang saudara terima, rasanya berat untuk saudara lakukan, rasanya tidak masuk akal untuk saudara kerjakan, tetap kerjakan. Saya percaya ketika saudara melakukan, ketika saudara sedang melakukan, saat itu mujizat juga turun atas kehidupan saudara. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang memiliki jalan buntu, Tuhan akan buka terobosan bagi setiap saudara. Kekasih-kasih Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga yang harus kita miliki ketika kita menghendaki hidup kita dipulihkan oleh Tuhan, marilah kita memiliki tekad seperti yang dilakukan oleh satu orang Samaria yang kembali datang kepada Yesus. Ia tersungkur di depan kaki Yesus. Ia mengucap syukur kepadanya.
Dikatakan orang itu adalah orang Samaria. Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Lalu ia berkata kepada orang yang datang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Hal yang ketiga, mari kita selalu punya tekad untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Kalau saudara sudah alami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan. Tetap datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepadanya. Sebab dialah Tuhan yang bangkit dan menolong setiap kita. Kita belajar. Saya mengucap syukur, saudaraku, saya banyak memperhatikan tentang kehidupan Daud. Daud dalam kehidupannya, sejak masa kecilnya, sampai dengan ia menjadi raja yang dihormati di Israel. Saudaraku, Daud tidak pernah melupakan Tuhan. Daud selalu datang memuji dan menyembah Tuhan. Ada begitu banyak mazmur-mazmur Daud yang indah. Kalau ia sudah ditolong Tuhan, ia tahu untuk membalas kebaikan Tuhan dengan memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini, saya percaya Tuhan juga mau menolong setiap saudara. Tuhan mau memulihkan keadaan saudara. Sebelum sebentar kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan mendengar satu kesaksian dari seorang anak Tuhan. Ia juga menciptakan sebuah lagu yang ada di dalam album Bangkitlah. Saudara Yulianus Lobo akan bersaksi bagaimana Tuhan menolong kehidupannya, memulihkan dia. Bahkan Tuhan memberikan sebuah lagu yang menyatakan tiada alasan baginya untuk menjauh daripada kasih Tuhan, menjauh daripada Tuhan. Mari kita dengarkan bersama-sama, dan setelah itu kita juga akan dengarkan lagu ini. Shalom, saya bersyukur saya boleh berdiri di hadapan para pemirsa yang menyaksikan program Bangkitlah ini. Dalam kesempatan ini saya mau bersaksi bagaimana Tuhan menolong hidup saya. Suatu kali Tuhan mengajak saya untuk merenungkan apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan saya selama 7 tahun. Ya, Tuhan sudah melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup saya. Saya yang dulunya bukan siapa-siapa, Tuhan buat menjadi siapa-siapa. Dan itu saya syukuri sekali. Dan ketika saya merenungkan itu, timbul dalam benak saya untuk membuat satu pujian. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih talenta dalam hal itu. Dan saya boleh menyelesaikan satu lagu yang luar biasa sekali. Dan bercerita tentang satu sikap bahwa kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, itu bukan satu alasan untuk kita menjauh daripada Tuhan. Sebab sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk menjauh daripada Tuhan. Kita yang selalu mengecewakan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Nah, tapi berjalannya waktu, saya mengalami satu proses, saudara. Jadi Tuhan kasih pujian ini, tapi Tuhan mulai menguji juga kehidupan saya. Tepatnya tanggal 30 November ya tahun lalu 2006. Saya mengalami satu ujian ya. Saya mendapat kabar bahwa mama saya meninggal dunia. Dan itu sudah membuat saya shock karena jujur waktu itu saya jarang berada bersama dengan beliau, bersama dengan mama saya, karena saya suka merantau, jadi jarang saya ada di rumah. Dan yang membuat saya lebih shock lagi karena ternyata pada saat yang bersamaan juga papa saya masuk rumah sakit. Saudara, sebagai seorang manusia yang masih mempunyai perasaan gitu ya, saya merasa beban itu berat sekali. Sepertinya saya nggak bisa memikul beban itu, saudara. Persoalan ini benar-benar berat karena mama saya meninggal dan ternyata papa saya juga masuk rumah sakit. Dan sakitnya bukan penyakit yang ringan, ternyata dia harus dirawat nginap. Dan saudara bisa bayangkan itu bagaimana beban hidup saya. Dan jujur saya memang pada waktu itu saya nangis. Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa ini bisa saya alami gitu? Tapi puji Tuhan, Tuhan datang dan mengingatkan.